Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih mams, teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi di channel aku Bajra Bone, seorang ibu rumah tangga dengan satu anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, hari ini masih bisa upload ya teman-teman semuanya. Share kegiatan hari ini. Ini tuh video kemarin sih ya teman-teman. Aku baru nge-share lagi hari ini nih. Di sini tuh siang hari ya teman-teman. Di sini terik banget matahari. Di sini tuh aku sama adik aku pengen mesen minuman. Di sini tuh kami berada di salah satu apa sih ya namanya teman-teman, cafe juga sih ya namanya, karena memang ada tempat tongkrongannya juga. Di sini tuh ST Indonesia. Di sini tuh bervarian banget ya teman-teman, mulai dari rasa teh original sampai yang brown sugar dan sebagainya teman-teman. Banyak, aku nggak bisa sebutin. Ini tuh tempatnya lumayan sih ya teman-teman, dan ini tuh letaknya pas depan MAN gitu, depan SMP dan MTS juga. Jadi banyak banget peminatnya, mulai dari kalangan anak SMP, SMA dan kuliahan juga ya teman-teman. Karena memang sih aku udah cobain kemarin, tehnya tuh memang enak gitu kan, sesuai dengan harganya juga lumayan. Nah, terus rencananya sih habis itu kan untuk makan siang aku pengen bikin barobo ya teman-teman. Jadi aku mampir dulu ke tukang sayurnya. Kebetulan juga kan tadi itu jauh ya teman-teman dari rumah gitu kan. Jadi sekalian mampir aja. Di sini aku pengen beli kangkung sama kacang panjang sama percabean juga, karena rencana sih untuk makan siang pengen bikin barobo gitu ya teman-teman. Aku sama mertua, adik aku sama pas juga pengen ngundang temannya gitu kan. Di sini sih aku nggak beli banyak ya teman-teman, cuman beli sayur mayurnya. Nanti aku pengen masuk ke pasar lagi. Ini tuh pinggiran pasar ya teman-teman. Sebenarnya sih kalau untuk di Bone itu kalau pasar itu panjang sih ya teman-teman. Nah, bisa dilihat sendiri dari ujung sana sampai ujung ke ujung itu pasar semuanya ya teman-teman. Jadi nggak bingung kalau nyari apa sih ya teman-teman, nyari bahan-bahan makanan gitu kan, asal ada motor langsung cus aja kan, meskipun itu sore hampir maghrib. Di sini tuh standby setiap hari. Dan seperti ini dia, ini tuh pinggir jalan sih ya teman-teman. Ini tuh mulai pagi sampai sore gitu, sekitar jam setengah 6 di sini masih rame, bahkan ada yang menjual sampai malam gitu. Tapi kalau di sini sih nggak ada yang jual ikan ya teman-teman. Di sini kan pinggir jalan raya gitu kan. Terus kalau untuk jual ikannya sih di dalam ya teman-teman, di pinggiran sungai di seberangnya, pas di belakangnya ini ya teman-teman. Itu juga pasar. Di sini tuh aku pengen mutusin untuk cari udang sih ya teman-teman. Di sini aku juga tanya-tanya ikan layang gitu kan. Oh ya, di sini juga aku mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih nih untuk teman-teman semuanya, mams, dimanapun kalian berada ya, sekiranya tanpa terkecuali yang sudah mampir di channel aku Bajra Bone dan yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih banyak ya, semoga Allah membalas kebaikan kalian. Dan yang baru gabung, halo selamat datang ya teman-teman, salam kenal. Mudah-mudahan kita bisa saling bersilaturahmi melalui online ya teman-teman, saling kunjung gitu kan, saling sapa menyapa. Nah, di sini tuh tempat ikan ya teman-teman, namanya juga tempat ikan ya, pasti ada bau-bau amis dan sebagainya. Di sini tuh sepanjang jalan ini tuh campur ya teman-teman, ada penjual sayur, ada penjual ikan juga. Nah, kebetulan tadi pas di bagian depan itu aku nggak dapat udangnya teman-teman, jadi aku pengen masuk ke dalam, lebih ke dalam lagi, karena apa sih ya teman-teman, kalau di dalam kan memang khusus penjual ikan gitu kan, jadi aku pengen nyari udang. Terus di sini juga aku pengen nyampein ya teman-teman, kalau untuk bikin barobonya itu bervariasi sih, tergantung selera masing-masing ya. Ada yang pengen campur udang, ada yang pengen campur ikan asap, ada yang pengen campur ikan bakar, ada yang pengen campur ayam juga, ada yang pengen campur cumi atau kepiting, terserah sih ya teman-teman, dari pribadi masing-masing pengen campurin apa. Nah, kali ini tuh aku pengen nyampurin udang aja ya teman-teman. Itu pun udangnya itu bukan yang terlalu besar dan bukan juga yang terlalu kecil, tapi sedang-sedang aja ya. Sesuai dengan apa sih teman-teman? Sesuai dengan budget juga. Nah, di sini aku sempat tanyain ikan asap juga, ternyata ikan asap tuh lagi mahal-mahalnya ya teman-teman. Di tempat aku sekarang tuh ikan lagi pada melonjak tinggi. Entah itu dari pengaruh cuaca kah atau apa sih teman-teman, aku juga bingung.
Nah di sini tuh aku sering banget beli di Aji ini ya teman-teman, dia tuh memang sering nyediain udang dan kebetulan juga harga udangnya tuh terjangkau sesuai dengan isi kantong juga, sesuai dengan kebutuhan juga. Di sini sih aku nggak beli banyak, cuma beli seperempatnya aja ya, karena aku rencananya pengen beli pangi juga. Terus untuk campuran sih lumayan banyak ya teman-teman, ada toge dan sebagainya, nanti aku perlihatkan juga. Oh ya, di sini juga aku mau minta tolong nih untuk teman-teman semuanya, mams dimanapun kalian berada ya. Sekiranya tanpa terkecuali, jangan lupa bantu supportnya dengan cara like, comment, subscribe, dan share ya, supaya aku semakin semangat lagi untuk kontennya. Pastinya sih semakin semangat lagi untuk upload video-video terbaru aku keseharian aku sebagai ibu rumah tangga. Dan pastinya juga kita bisa sharing-sharing bareng ya teman-teman semuanya seputar kegiatan sehari-hari kita sebagai ibu rumah tangga. Jadi jangan lupa ya bantu supportnya, karena support kalian itu akan sangat membantu aku untuk mengembangkan channel aku ke depannya. Nah, terima kasih banyak sebelumnya. Nah lanjut, di sini tuh aku pengen beli pangi ya teman-teman. Ini yang dimaksud pangi, dan harga panginya tuh sekitaran 5 ribuan gitu ya teman-teman, adalah dikit tambahannya gitu kan. Nah ngomongin pangi sih aku juga nggak terlalu tahu ya teman-teman asal usulnya tuh kayak gimana. Intinya sih aku suka makan, aku doyan gitu kan. Apalagi kalau dicampur dengan ikan masa gitu kan, enak banget rasanya. Nah ini tuh aku udah hampir kelar, udah hampir selesai gitu kan, jadi aku pengen pulang. Di sini tuh apa ya teman-teman, tadi aku record yang pasar pertama itu di bagian samping kiri ya teman-teman. Ini sih apa ya teman-teman, berjejeran gitu. Di situ khusus ikan, yang sebelahnya tadi tuh khusus sayur mayur gitu kan, jadi berdampingan. Nah kalau yang aku lewati ini tuh pasar pagi yang sering aku datangin teman-teman. Aku pernah share, aku sering banget share di bagian sini. Nah ini penampakannya kalau udah jam hampir siang, di sini tuh kosong melompong, karena memang ini tuh jalan umum ya teman-teman. Jadi kalau pasar paginya tuh cuman sampai paling lambat setengah 10 aja. Nah cus langsung ini tiba-tiba udah di rumah aja teman-teman. Aku nggak share semuanya ya, takutnya nanti tuh apa sih kayak makan waktu gitu. Nah ini dia bahan-bahannya untuk bikin barobo. Pastinya sih ada jagungnya teman-teman. Ini tadi belinya jagungnya itu sekitar 30.000. Terus ada percabean, ada panginya juga seperti ini yang dimaksud dengan pangi. Terus ada kangkung, ada kacang panjang juga. Terus di sini ada udang, kebetulan juga ada stok toge, jadi pengen aku campurin aja ya teman-teman, daripada tinggal di kulkas aja kan. Takutnya sih nanti kalau kelamaan tuh aku bikin gorengan lagi teman-teman, karena memang sih untuk sekarang ini aku nggak boleh terlalu banyak mengonsumsi minyak, jadi nggak apa-apa nih, langsung aja aku campurin semuanya nanti ya. Nah terus ini udah di proses ya teman-teman. Nah kalau untuk bikin barobonya sih yang lama ini ya teman-teman, untuk di kupas-kupasin jagungnya. Menurut aku sih prosesnya ini yang paling lama. Dan jangan salpok sama si Echa ya teman-teman, ternyata dia masuk kamera lagi ngaco-ngaco gitu kan. Prosesnya sih lama teman-teman, karena memang jagungnya harus diiris, apa sih ya namanya, diiris tipis-tipis, kecil-kecil gitu kan, jadi makan banget waktu. Dan lumayan juga sih untuk jagungnya ya teman-teman, karena 30.000 tapi nggak terlalu banyak, karena lagi apa sih teman-teman, di tempat aku tuh udah mau mulai musim musim jagung, maksudnya musim jagung, jadi udah banyak yang jual-jual jagung gitu kan, banyak yang di pasar-pasar aku dapet gitu, bahkan ada yang langsung udah bisa dimasak, langsung dimasak gitu kan. Nah habis itu ini aku pengen potongin, bagi-bagi dulu untuk panginya ya teman-teman, karena memang kan terlalu besar kalau nggak dipotong-potong kecil gitu kan, jadi aku potong bagi 3 aja. Aku nggak tahu ya teman-teman ini tuh namanya apa di tempat kalian. Kalau di tempat aku sih ini namanya pangi. Aku nggak tahu bentuknya dari semula tuh kayak gimana, tapi aku taunya yang seperti ini namanya pangi. Bisa komen ya teman-teman, ini tuh namanya apa di tempat kalian masing-masing. Nah ini tuh aku irisnya cuman aku bagi 3 aja sih ya teman-teman, nggak terlalu kecil dan nggak terlalu gede juga, sedang-sedang aja sih menurut aku. Dan gimana nih mams teman-teman untuk cuaca di tempat kalian? Kalau aku sih masih seperti kemarin,
Kalau panas tiba-tiba panas banget rasanya, kalau tiba-tiba hujan ya langsung hujan deras banget, disertai juga angin kencang ya teman-teman, seperti itu. Dan kalau malam tuh hampir sepanjang malam sih hujan ya teman-teman. Nah terus untuk kaca panjangnya aku iris-iris seperti ini aja ya teman-teman, aku nggak pakai talenan gitu, langsung pakai tangan aja supaya cepet gitu kan. Biasanya sih kalau untuk baroboknya ya teman-teman, aku irisnya seperti ini, serong-serong gitu, serong dan seros yang apa sih, serong agak tipis-tipis gitu maksudnya, agak belepotan ya teman-teman. Mohon dimaklumi aja. Nah dan ini tuh nggak terlalu banyak sih kacang panjangnya teman-teman, karena aku apa sih, memang kalau kacang panjang kan apa sih ya, agak mahal-mahal sedikit lah untuk harga dibanding dulu dengan sekarang gitu kan. Kalau untuk kota Bone sih sekarang ya teman-teman, yang lagi mahal itu ikan tuh pada naik. Malahan aku agak mikir tuh kalau dibandingin itu ayam tuh lumayan murah dibanding dengan ikan. Aku nggak tahu ya teman-teman, apakah ini memang kalau tergantung musim gitu kan, mungkin memang musim juga, cuaca maksudnya tuh nggak menentu gitu kan, jadi ikan mahal gitu kan, jadi nelayan mungkin nggak pada ngelaut gitu kan, jadi makanya ikan tuh agak mahal sih dibanding dengan dulu. Nah lanjut lagi nih, aku bantu adik aku untuk ngupas-ngupas jagungnya teman-teman. Aku pakai kupas seperti ini aja, karena apa sih ya teman-teman, untuk jagungnya sih ada yang agak keras gitu kan, dan ada yang mudah dikupas gitu kan, jadi kayak kecampur gitu. Nah kalau ini sih namanya di tempat aku macaroco ya teman-teman, macaroco jagung gitu kan, tapi aku nggak tahu nih apa namanya ya teman-teman. Bisa komen juga di kolom komen yang aku lakuin ini apa gitu kan di tempat kalian gitu kan. Beda, setiap tempat kan pasti beda nama gitu ya teman-teman, jadi bisa di komen aja sih di kolom komen. Aku juga pengen tahu nih ini namanya apa yang aku lakuin di tempat kalian, supaya kita bisa saling tahu ya teman-teman, seperti itu. Nah kalau untuk bikin barobo seperti yang aku bilang, on prosesnya itu yang bikin lama sih jagungnya teman-teman, karena memang harus dicaroco dulu sampai benar-benar habis dari tangkainya gitu kan. Dari apa sih, bukan tangkai ya, sorry, dari apa namanya gitu kan, sampai habis. Tapi itu harus benar-benar tipis ya teman-teman. Kalau kayak satu-satuan gitu kan, itu bukan barobo namanya gitu kan. Beda lagi namanya. Nah di sini aku bantu dengan pisau. Habis aku selesai kupas bagian atasnya pakai pisau, nanti aku lanjut pakai pengupasan seperti yang tadi yang aku lakuin pertama. Agak ribet sih ya teman-teman, tapi nggak apa-apa ya. Ini tuh apa sih, sebenarnya tuh lebih mudah dibikin kapurung sih ya dibanding ini, karena kalau kapurung itu kan prosesnya sih menurut aku lebih cepet dibanding harus dengan bikin barobo gitu kan. Kalau bikin barobo sih yang bikin lama ini caroconya, tapi kalau bikin kapurung itu nggak ada yang lama, palingan yang lamanya itu sagunya pengen dibentuk. Itu pun menurut aku tuh nggak terlalu lama dibentuknya ya teman-teman, nggak beda banget sama kayak bikin barobo. Tapi di sini tuh lagi musim jagung gitu kan, jadi dimutusin aja untuk bikin barobo. Kebetulan kan juga rame-rame gitu kan, pengen makan barobo rame-rame pasti enak ya dibanding dengan makan sendiri-sendiri gitu kan. Ngundang beberapa teman juga, teman kantor Pak Su gitu kan, terus aku juga undang, terus kebetulan adik aku juga dateng, terus ada mertua aku juga. Ini tuh nggak ada planning sama sekali ya teman-teman, ini tuh dadakan juga sih ya. Tadi aku dihubungin mertua aku, katanya pengen makan sesuatu antara kapurung kah atau
barobo, tapi pas aku ke pasar aku lihat banyak jagung, jadi jatuhnya tuh ke barobo. Karena aku sering banget nge-share untuk bikin kapurungnya ya teman-teman, aku belum pernah bikin barobonya gitu. Jadi hari ini tuh aku pengen share bikin barobo khas Bugis ala aku. Nah ini tuh lama banget sih ya di sini ya teman-teman, akunya apa sih caroconya jagungnya itu agak lama karena memang agak keras sih bagian atasnya gitu kan, jadi lama juga makan waktu gitu kan. Terus jagungnya juga ini ada yang agak apa sih ya teman-teman, agak susah di caroco gitu, beda sama istilahnya sih ada kecampur gitu ya teman-teman, ada yang agak udah hampir agak tua mungkin agak keras-keras gitu, tapi ada juga yang muda. Biasa ya teman-teman kalau penjual kan biasanya ngecampur gitu kan tapi ya udahlah, terserah mereka, itu kan urusan mereka ya teman-teman nah ini juga pasti ini yang lembek ya, jadi mudah banget untuk dikupas pakai pengupasan seperti ini. Dan sekarang aku nge-share-nya itu ini sekitar siangnya teman-teman, jam 12-an gitu aku share-nya. Dan ini juga aku bikinnya kemarin ini sekitar jam 12 gitu, karena memang itu rencana pengen makan siang gitu kan. Nah terus lanjut ini aku pengen kupasin dulu udangnya ya teman-teman, aku pisahin kulitnya sama kepalanya. Kenapa aku pisahin kepalanya? Di sini tuh kepalanya aku pengen ambil kuah apa yang namanya teman-teman, aku pengen ambil sari-sarinya gitu supaya lebih mantul aja untuk barobonya, sorry untuk barobonya. Kalau kepala udang sih biasanya sih aku ngolahnya tuh sepertinya teman-teman, aku buka semua kulitnya gitu kan, habis itu aku kasih pisah sama kepalanya juga, habis nanti kepalanya tuh aku halusin, terus untuk sari-sarinya nanti aku masukin ke dalam kuah barobonya seperti itu,
supaya lebih enak aja ya teman-teman, lebih mantul juga. Tapi di sini seperti biasa akunya pakai bahan-bahan yang seadanya aja ya teman-teman, gak ada yang istimewa gitu kan. Ala kadarnya. Di sini juga udahnya nggak terlalu banyak karena kemarin itu tensi aku tinggi ya teman-teman, jadi gak boleh makan terlalu apa sih ya, terlalu yang mengandung kolesterol gitu ya. Sini aku imbangin aja. Kalau memang menurut aku nggak terlalu apa sih ya teman-teman, nggak terlalu bahaya bagi aku makan. Kadang juga sih kemarin kan suka makan gorengan gitu, makanya tadi itu togenya aku langsung masak aja sekalian. Tapi nanti tuh kalau aku masih simpan di kulkas itu biasanya sih kalau aku lagi mager, bukan mager sih, lagi bingung mau ngapain gitu kan, tiba-tiba ada stok aku bikin gorengan. Nah gorengan itu yang bikin aku tuh kayak selalu pusing puyeng gitu kan teman-teman. Seperti itu. Nah ini dia kangkungnya udah diiris-iris, painya juga udah, terus togenya udah, kacang panjangnya udah, jadi aku campur jadi satu. Ini daunnya, untuk kangkungnya aku pisahin, aku pengen bilas dulu. Nah ini dia untuk untuk jagungnya ini dimasak terlebih dahulu ya teman-teman, supaya nanti tuh matangnya tuh merata. Karena memang sih biasanya kalau khusus barobo itu dimasak yang pertama itu jagungnya dulu, dimasak sampai benar-benar mendidih sampai seperti ini. Habis itu dimasukin beberapa rempah-rempah gitu ya. Nah untuk soal rempah-rempah ya teman-teman, jangan khawatir ini rempahnya apa, selera sih. Di sini aku nggak numbukin apa-apa, aku nggak pakai bumbu halus-halus gitu ya. Aku cuma pakai penyedap rasa beberapa aja. Nah kebetulan kan di sini tadi aku pengen pakai sarinya kepala udang ini, jadi aku tumbuk-tumbukin seperti ini aja sampai halus. Habis itu nanti aku masukin ke dalam panci yang tadi aku pakai masak jagungnya. Aduh teman-teman, apaan sih aku ngomong, apaan sih, agak belepotan, nggak apa-apa ya teman-teman. Nah ini dia, kalau udah berbuih seperti ini itu tandanya udah hampir mendidih. Nah kalau untuk sari udangnya aku seperti ini aja ya teman-teman, aku ambil apa sih nama centongan untuk buat sari-sari gitu, penapis teh yang besar gitu ya, seperti ini. Aku ambil airnya, habis itu aku seperti ini aja sih ya teman-teman. Ini nanti sarinya turun ke bawah. Nah seperti ini, siram-siram dulu sambil diaduk. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman, sarinya itu jatuh ke bawah. Nah ini nih yang bikin barobonya itu bener-bener apa ya teman-teman, kerasa banget dari kepala udangnya gitu kan. Kalau pengen lebih mantul sih bagus banget kalau ada ikan asapnya, kita suir-suir habis itu langsung masakin. Kalau aku sih seperti itu sih biasanya ya teman-teman. Tapi kali ini aku skip kan memang ada udang gitu kan, jadi ya udah deh pakai udang aja. Kalau semakin banyak campurannya sih semakin enak ya teman-teman, cuman ingat kesehatan juga sih ya. Karena apapun yang kita makan itu pasti akan berdampak sama kita sendiri ya teman-teman, jadi ingat kesehatan juga, karena memang sih baru setengah bulan keluar dari RS gitu kan, jadi ingat kesehatan ya. Nah kalau udah semuanya sarinya udah masuk ke barobonya, langsung kita sesekali aduk ya teman-teman, supaya nanti tuh bagian bawahnya tuh nggak hangus, biasanya seperti itu. Nah ini dia udah mendidih, diaduk lagi. Habis itu aku masukin beberapa perasa gitu ya, ada masako di sini tuh, banyakin aku pakai masako ya teman-teman, karena aku nggak pakai bumbu dihalusin. Nah ini dia tadi untuk campuran yang udah aku sebutin, aku langsung masukin untuk step yang kedua ya teman-teman, karena memang ini juga agak keras gitu kan, jadi dimasukin juga nanti kalau udah mendidih lagi baru dimasukin daun kangkungnya, karena daun kangkung kan nggak terlalu apa sih teman-teman, nggak terlalu keras, nggak terlalu lama dimasak ya, jadi nanti aku simpannya di step yang terakhir. Seperti itu, gampang banget sih teman-teman, langsung masukin aja ya sesuai selera. Seperti ini aja sih ya. Habis itu langsung diaduk kembali, habis itu tutup kembali. Nah seperti ini.
Nah habis itu aku campurin tadi masako ya teman-teman, tapi kebetulan aku punya stok roiko gitu kan, roiko sapi, nggak apa-apa teman-teman, mau roiko sapi kah masako ayam kah terserah, nggak apa-apa, sesuai selera. Terus aku campurin juga lada bubuk, terus aku campurin sedikit garam juga ya, terus aku campurin micin. Nah untuk bumbunya seperti itu aja ya teman-teman, nggak ada yang aku halusin. Pengen sih juga tadinya rencananya pengen aku halusin bumbu bawang merah sama bawang putih, itu enak banget juga, tapi di sini tuh aku skip ya teman-teman, aku nggak pakai bumbu yang dihalusin gitu, aku cuma pakai penyedap rasa yang instan aja supaya lebih cepat. Karena kebetulan di sini tuh rencananya pengen makan siang, tapi di sini tuh udah kelewat jam makan siang gitu kan, jadi aku buru-buru aja cari yang instan-instan aja. Nah kebetulan tadi aku udah rasa dan rasanya tuh masih pengen masako gitu kan, jadi aku tambahin lagi masako ayamnya. Bisa dicoba ya teman-teman, dan jangan terlalu banyak bumbu gitu kan. Semuanya sih tergantung selera, seperti yang aku bilang, selera masing-masing, tapi ya namanya juga yang berlebihan gak ada yang bagus ya teman-teman, jadi pakai yang sewajarnya aja. Nah di sini juga udangnya tuh belum aku masukin ya teman-teman, nanti di belakang aja. Udah kan mudah juga masak ya teman-teman, nggak terlalu makan waktu lama juga. Nah habis itu ditutup kembali, jangan salpok sama wajannya teman-teman, tadi itu lambat dibuka gitu kan jadi pada lumer ke samping gitu kan. Nah lanjut di sini tuh aku pengen bikin persambelannya ya, seperti biasa di sini tuh aku langsung blend aja, aku nggak campurin apa-apa. Di sini tuh aku cuma pakai cabai rawit sama tomat aja, nggak ada yang aku campurin seperti bawang merah bawang putih ya teman-teman. Males aja sih, karena memang sini udah keburu waktu, terus teman Pak juga udah hampir mau ke rumah gitu kan, jadi diburu-buru juga, jadi cari yang instan aja, cari yang simple aja gitu kan. Nah ini dia udah mendidih, bisa dilihat sendiri ya teman-teman, dan di sini tuh aromanya tuh aduh lumayan bikin ngiler gitu kan. Meskipun di sini aku nggak bikinin bumbu yang dihalusin ya teman-teman, tapi baunya itu benar-benar udah wangi banget. Nah di sini aku baru masukin udangnya karena memang udah mendidih gitu kan. Terus di sini tuh aku nggak nge-record pas aku masukin daun kangkungnya teman-teman, aku lupa, nggak apa-apa ya, istilahnya sih semuanya tadi yang bahan aku record pertama itu dimasukin, tapi secara by step ya teman-teman. Untuk bahannya agak keras dimasukin setelah jagungnya mendidih, habis itu baru dilanjut dengan bahan-bahan yang mudah masak gitu kan. Nah seperti ini untuk daun kangkungnya juga aku masukin. Terus di sini aku tambahin satu mie instan ya teman-teman, seperti itu kalau barobo. Ala aku ya teman-teman, biasanya sih tergantung selera juga, bisa mau ditambahin mie, bisa juga di skip juga sih ya teman-teman, sesuai selera juga. Dari penampakannya sih alhamdulillah ya teman-teman, agak bikin ngiler gitu kan. Nah seperti inilah buatan aku bikin barobo ala aku, dan aku juga udah icip-icip rasanya, ternyata alhamdulillah lumayan katanya. Enak kok. Gak sia-sia sih ya teman-teman, kalau lagi masak itu tiba-tiba ada yang bilang ini rasanya enak, udah pas gitu kan, rasanya tuh kayak terbayarkan gitu kan teman-teman, rasanya udah capek-capek masak tapi dipuji-puji juga kan, alhamdulillah. Nah di sini aku kasihin tambahin juga nasi sedikit ya teman-teman, karena memang sih kalau barobo sih hampir kayak nasi juga sih ya teman-teman, sayur-sayur gitu, jadi aku tambahin di sini nasi supaya nanti itu nggak terlalu rasa jagung semua. Katanya sih kalau jagung semua teman-teman dimasak itu nggak ada nasinya sedikit, itu beda-beda sih ya teman-teman rasanya ya, maksudnya beda juga, setiap orang kan punya pendapat masing-masing gitu kan. Tapi kalau jagung aja sih nggak ada nasinya apa ya teman-teman, kayak ada yang kurang gitu kan. Tapi kalau ada nasinya sedikit aja ya, dikit aja, itu pasti beda rasanya. Nah habis itu lanjut, nah ini dia penampakannya udah pengen makan gitu kan. Udah pengen disantap, dan ini dia juga persambelannya seperti ini ya teman-teman, simple dan gak keras teman-teman. Perjumpaan kita udah sampai di akhir, insya Allah sampai jumpa di next video berikutnya. Wassalam.